Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kami selalu bersatu selamanya. Masih selalu bersatu selamanya.
kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Bagi hari ini Kau melawat kami semua. Bagi hari ini Kau memenuhi hati kami dengan syukur dan sukacita yang dari surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau baik Bapa. Melewati hari-hari hidup kami. Bahkan ketika kami harus melewati lembah-lembah kegelapan, tangan kasih dan kuasa-Mu itu senantiasa. Makasih. Makasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus kuasai kami semua saat ini. Di hadapan hadirat Bapa, biarlah hati kami teduh. Merasakan kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, biarlah kiranya pujian kami, penyembahan kami oleh pengurapan Roh Kudus mulai naik ke tahta-Mu, menyentuh hati-Mu, menyukakan Engkau ya Bapa. Pujian dan penyembahan yang dinaikkan dari tempat ini oleh umat-Mu dengan hati yang tulus, membawa sukacita yang besar di surga ya. Haleluya. Haleluya. Engkau yang ada di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, dan Roh Kudus-Mu yang menguasai kami semua. Bapa, kami rindu Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami dengan isi hati-Mu, dengan firman kehidupan yang daripada-Mu ya Bapa. Karena firman itulah yang memberi kami hidup. Firman-Mu itulah Tuhan ya Bapa
yang memberikan kepada kami kemampuan untuk kami melewati hari-hari kami di tengah-tengah dunia. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami. Dan kami memberi diri kami diurapi oleh Roh Kudus-Mu saat ini. Untuk kami mendengarkan Kau berbicara ya Bapa. Dan kami boleh mengerti oleh karena Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Katakanlah firman-Mu bersabdalah di tengah-tengah kami. Sampaikanlah isi hati-Mu. Kami siap untuk diberkati dan merenungkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ada di penghujung bulan tahun 2024 ya Bapak Ibu. Hari ini tanggal 1 Desember 2024 dan kita akan sama-sama nanti mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ya, ini minggu yang pertama di bulan Desember di akhir tahun 2024. Waktu sepertinya begitu cepat ya. 2024 tinggal 30 hari lagi dan akan selesai ya. Dan kita akan memasuki tahun 2025. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya Roh Kudus taruh di dalam hati saya di sepanjang minggu ini, merenungkan akan perjalanan kekristenan kita, perjalanan rohani kita di sepanjang tahun 2024. Tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah disorientasi rohani. Tema pemberitaan Tuhan pagi hari ini adalah disorientasi rohani. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, ada satu peristiwa yang sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat membuat kita seharusnya merenungkan dengan begitu dalam, yaitu ketika Esau yang memiliki hak kesulungan, tetapi pada akhirnya Esau menukar hak kesulungan itu dengan apa? Semangkuk kacang merah. Sebuah peristiwa yang seharusnya membuat kita merenung dan kemudian mengaplikasikan itu di dalam kehidupan perjalanan kekristenan kita. Karena saya membaca sebuah buku dan kemudian di buku itu seorang penginjil yang luar biasa di abad 20, Billy Graham sekali waktu pernah berkata begini: jika kamu seorang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, hidupmu akan senantiasa berada dalam peperangan. Nafsu-nafsu daging, daya tarik, pengaruh dunia, serta iblis akan senantiasa memerangi hidup Kristenmu. Dagingmu akan menentang rohmu, dan rohmu akan melawan dagingmu. Dan pertentangan ini akan berlangsung terus sepanjang hidup. Dalam
kasus Esau, mungkin dia sungguh-sungguh meremehkan akan hak kesulungan itu. Karena mungkin dalam konteks PL, hak kesulungan itu apa sih? Dia paling aku cuma dapat 2 kali lipat lebih banyak daripada adikku. Just itu saja. Karena memang PL sebagai penggambaran daripada perjanjian baru kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Billy Graham, bahwa seorang Kristen yang sungguh-sungguh pun beriman kepada Kristus, dikatakan hidupmu itu akan senantiasa berada dalam peperangan. Ada nafsu daging, ada daya tarik pengaruh dunia serta iblis. Dikatakan yang kita itu akan senantiasa melawan daging, dan pertempuran itu akan berlangsung terus sepanjang hidup. Ini jika kita orang Kristen yang sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, Saudara semua, kita semua yang berkumpul di ruangan ini adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Amin. Kalau kita mengatakan iya, aku adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, paling tidak minimal aku mau sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 berkata demikian, Bapak, Ibu, Saudara. Rasul Petrus di dalam surat 2 Petrus 1 ayat 10 berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya mau menggarisbawahi, berusahalah sungguh-sungguh, karena arti kalimat itu atau kata itu memang berusahalah sungguh-sungguh, berjuanglah supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ciri orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, orang tersebut pasti akan berusaha, akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh panggilan dan pilihan hidup Kristennya di dalam Yesus Kristus. Yang karena itu adalah anugerah Allah, tetapi bukan sebuah anugerah murahan, anugerah yang harganya sangat mahal bagi kita karena seharga pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, kita pasti juga akan sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita tidak akan menjalani panggilan dan pilihan hidup Kristen kita itu dengan hanya sekedarnya atau asal-asalan. Kita pasti akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan kalau Rasul Paulus dalam ayat yang kurang lebih sejajar dengan ayat ini menggunakan kalimat atau diksi kata yang berbeda untuk berusaha dengan sungguh-sungguh itu. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dengan menggunakan metafora seorang pelari, ia menggunakan kata berlari-lari. Filipi 3 ayatnya yang ke-13 dan 14. Filipi 3 ayatnya yang ke-13 dan 14. Rasul Paulus berkata demikian tentang berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan itu semakin teguh. Dalam Filipi 3 ayat 13-14 Rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, selalu kulakukan terus-menerus. Ayat ini berbicara selalu sesuatu yang dikerjakan dengan terus-menerus.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan. Memang kata yang digunakan adalah memang berlari-lari, terus berlari kepada tujuan. Dia tidak menggunakan kata aku berlari kecil atau aku berlari santai. Enggak. Tapi Rasul Paulus berkata, aku berlari-lari, aku senantiasa berlari. Sesuatu yang menggambarkan seorang Kristen yang bersungguh-sungguh berusaha. Apakah kita hari ini? Sudahkah kita hari ini adalah seorang Kristen yang berlari-lari, bersungguh-sungguh? Atau kita hanyalah seorang Kristen yang bersantai-santai? Bapak Ibu Saudara, seharusnya setiap kita adalah orang-orang Kristen yang bersungguh-sungguh, yang berlari-lari, senantiasa berlari kepada tujuan, panggilan dan pilihan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau di sepanjang tahun 2024 masih ada banyak waktu-waktu kita seringkali gunakan hanya berlari santai, berlari kecil, lari di tempat. Maka pagi hari ini ketika kita mendengarkan akan firman Tuhan ini, ayo kita mau bersungguh-sungguh, kita mau benar-benar, kita mau berlari-lari, berlari-lari untuk panggilan pilihan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan kalau kita bicara tentang berlari-lari, Bapak Ibu Saudara, berlari-lari, bahkan berlari dengan cepat, karena waktunya sudah singkat, waktunya sudah mau habis, dan kita mau berlari dengan cepat. Maka ada satu hal yang kita mesti perhatikan. Sama seperti seorang supir kalau dia mengendarai mobil. Saya tahu Pak Wibowo di sini seringkali kemana-mana setir mobil, sama dengan saya, suka setir mobil. Ya, Pak Isaac juga mungkin begitu. Ya. Kita kendarai mobil, hal yang terjadi yang seringkali harus tidak boleh terjadi dalam ketika kita mengendarai mobil itu apa? Kehilangan kita mengalami disorientasi. Itu yang mesti nggak boleh terjadi kan? Apalagi kalau kita sesuatu yang masih di depan sana yang seringkali kita juga belum tahu medannya. Ya. Pernah nggak bahkan kemudian kita pakai GPS-nya bawa kita di jalan buntu? Ya. Iya. Sekali waktu saya pernah pada waktu itu mengajak keluarga saya naik mobil. Tahun berapa itu ya? Kami mau ke Bromo. Karena saya lama sekali sudah nggak pernah, karena terakhir saya naik gunung itu pada waktu saya SMA. Dulu pada waktu SMA saya suka naik gunung. Tapi kira-kira tahun berapa ya? 2013 kah atau 2014, 10 tahun yang lalu mungkin. Saya bawa keluarga setir sendiri mobil ke Gunung Bromo. Saya nggak tahu lewat mana ya, saya sudah lupa. Apalagi sudah ada banyak jalan yang mau lewat Pasuruan, lewat Probolinggo, lewat mana Malang gitu kan. Saya ingat saya pada waktu itu saya mengambil jalan lewat Pasuruan. Saya waktu itu sudah ada GPS toh. Jadi saya buka, oh ini ke arah sini. Saya ikutin, loh kok kok jalannya masuk ke kebun tebu. Loh, ya tapi tetap ada jalan itu bisa mobil bisa lewat di antara tebu-tebu itu. Aduh Tuhan, ini saya nggak tahu, ini kayak saya mengalami disorientasi. Hilang arah, ini Bromonya ke arah mana ini? Nah,
Untungnya kemudian terus saja ketemu dengan orang, tanya, Pak, ini bisa nggak mobil lewat terus nanti sampai ke Bromo? Oh, jalan aja terus Pak, memang jalannya begini. Nanti sampai di ujung sana itu Bapak baru ketemu jalan raya, jalan aspal. Aduh, ya udah, jalan aja terus di antara tebu-tebu itu sampai di ujung, baru kemudian ketemu jalan raya, belok kanan, oh ya ini baru jalan yang benar. Gitu. Saya nggak tahu GPS kok bisa bawa itu sampai ke situ. Gitu ya. Dan di tengah-tengah itu ngalami yang namanya kehilangan arah. Nah, seorang pelari pun atau dalam kehidupan kita nggak boleh juga kehilangan arah kan? Kita nggak boleh mengalami disorientasi. Dalam konteks kita yang kita bicarakan, sebagai seorang pelari rohani menggunakan metafora yang digunakan oleh Rasul Paulus, kita juga tidak boleh menjadi seorang pelari rohani yang mengalami disorientasi rohani. Kenapa? Karena seorang pelari itu tidak hanya harus berlari dengan cepat. Ya memang harus berlari dengan cepat. Tetapi seorang pelari itu juga harus berlari ke arah yang benar, yang tepat. Loh kalau sekolah cepat tetapi kebalikan arahnya kan ya percuma gitu. Atau arahnya menyimpang gitu kan kayak percuma juga. Jadi sekalipun berlari dengan cepat, yes, tetapi juga harus berlari dengan ke arah yang tepat, ke arah yang benar. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini ada orang-orang beriman di dalam Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh, yang kita berlari-lari, maka kita juga harus berlari dengan cepat karena waktunya sudah singkat. Tetapi kita juga mesti berlari memastikan arah lari kita itu benar. Amin. Jangan sampai nyimpang atau malah kebalikannya. Karena dengan kita melakukan itu, maka panggilan dan pilihan hidup kita, hidup Kristen kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan oleh 2 Petrus 1 tadi, akan semakin teguh. Amin. Akan semakin teguh. Nah, kalau kita melihat dari ayat-ayat firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita bisa mengambil beberapa poin di situ. Hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tandai, renungkan, agar kita tidak sampai mengalami disorientasi rohani. Coba kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 13-14 tadi. Ada beberapa poin penting yang membuat kita harus sungguh-sungguh tandai, harus sungguh-sungguh kita bold, harus sungguh-sungguh kita renungkan, supaya kita tidak mengalami disorientasi rohani. Sementara kita berlari-lari, sementara kita sungguh-sungguh, maka kita tidak sampai kehilangan arah. Apa itu? Dikatakan di situ. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa? Ini yang pertama. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Poin yang pertama yang ingin saya garis bawahi, yang kita bold dari Filipi 3 ayat 13-14 adalah, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Maksudnya, Bapak Ibu, Rasul Paulus ketika menulis ini, ketika Rasul Paulus menuliskan akan, aku melupakan apa yang di belakangku. Pada waktu itu Rasul Paulus itu adalah seorang yang luar biasa sebagai seorang Yahudi. Kebanggaan lahiriah sebagai seorang Yahudi. Seorang Farisi yang taat, murid seorang Gamaliel yang terkenal. Bahkan bisa jadi Rasul Paulus adalah murid yang ternama dari Rabi Gamaliel. Sehingga di usianya yang masih muda itu, pencapaiannya luar biasa. Karena Rasul Paulus sebelum dia menjadi Paulus, dia menjadi Saulus, dia adalah anggota Mahkamah Sanhedrin yang terhormat. Dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai hak istimewa yang dimiliki. Tetapi dia berkata di ayat ini, aku melupakan semuanya itu.
Bahkan bukan cuma melupakan kalau kita baca ayat-ayat di atasnya. Dia menganggap semuanya itu sampah katanya. Hah? Kenapa? Karena sang rasul tahu sekarang bahwa semuanya itu, seluruh pencapaian, seluruh apapun yang terjadi yang dia miliki, semuanya ketika itu sebagai seorang Yahudi, sebagai anggota Mahkamah Sanhedrin, semuanya itu hanya berpusat kepada dirinya sendiri, bukan berpusat kepada Allah. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Kenapa? Karena semuanya itu di luar pengenalannya akan Yesus Kristus. Maka sang rasul berkata seperti itu. Aku melupakan semua apa yang di belakangku. Karena semuanya itu di luar Kristus. Sekalipun itu adalah pencapaian yang luar biasa, sekalipun itu hak-hak istimewa, sekalipun itu semuanya hal-hal yang fasilitas yang mungkin buat orang lain akan menginginkan itu sebagai seorang Yahudi. Tetapi dia katakan, aku melupakan semuanya itu, bahkan menganggapnya sebagai sampah, karena semuanya itu di luar Kristus. Dalam aplikasi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini ibarat mobil. Banyak orang Kristen yang, kalau saya istilahkan itu, kaca spionnya itu lebih gede daripada kaca depannya. Jadi kebalik, kaca depan dipakai jadi spion, kaca spion dipakai jadi kaca depan gitu. Bisa bayangin gak sih? Maksudnya adalah, jadi noleh ke belakang terus, melihatnya ke belakang terus. Mulai melihat ke belakang terus tuh, ngingat-ngingat masa lalu gitu ya. Mungkin dulu pernah berhasil, mungkin dulu pernah ngalami apa gitu ya, semua keberhasilan mungkin, segala kenyamanan mungkin, ya. Mirip seperti bangsa Israel. Tahu nggak bangsa Israel ketika dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan? Yang dia ingat apa? Bawang merah, bawang putih, apalah semuanya yang di Mesir gitu kan. Sekalipun dia tahu bahwa menikmati semuanya itu, tetapi semuanya itu dalam perbudakan. Betul nggak? Tapi yang itu yang mereka ingat-ingat. Mereka ngelihat spion gitu, spionnya gede banget gitu. Ada juga mungkin orang-orang Kristen yang dulu ngalami kegagalan, ngalami mungkin kepahitan, ngalami kekecewaan, keterpurukan di masa lalu. Diingat-ingat terus gitu. Padahal semua hal di masa lalu itu, sebelum kita sungguh-sungguh mengenal akan Yesus Kristus Tuhan, sekalipun pada waktu itu mungkin kita juga ke gereja, tetapi kita belum benar-benar kenal anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, panggilan dan pilihan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak benar-benar kenal, kita cuma sekedar sebagai orang-orang yang beragama, yang tidak ada bedanya dengan orang lain. Bahkan mungkin kita bisa lebih jahat, lebih berdosa. Semua hal yang pernah kita alami, apakah itu yang kita anggap baik ataupun yang kita anggap tidak baik, di luar Kristus, di luar pengenalan pilihan kita, panggilan kita di dalam Yesus Kristus, semuanya itu sejatinya adalah berpusat kepada diri sendiri, bukan berpusat kepada Allah. Untuk diri kita sendiri kalau itu keberhasilan ataupun berkat, bukan untuk Allah. Jadi makanya semuanya itu, ya sudah, lupakan. Ya, lupakan. Karena apa? Karena toh semuanya itu terjadi sebelum kita sungguh-sungguh mengenal Kristus. Di luar pengenalan kita akan Yesus Kristus. Jangan ingat-ingat lagi, lupakan. Ada satu ayat firman Tuhan ketika saya menuliskan ini. Saya diingatkan dengan Yesaya 43, 18, 19. Ini ayat yang sungguh-sungguh sangat-sangat meneduhkan hati. Dan saya ingat akan ayat ini ketika menulis, jangan mengingat-ingatnya lagi.
Yesaya 43 ayat 18-19 katakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sungguh ayat firman ini mau meneguhkan. Segala sesuatu apapun yang mungkin pernah kita alami, apakah keberhasilan, apakah keterpurukan, apakah semua hal yang baik ataupun kekecewaan, sukacita ataupun duka cita, ketika semuanya itu di luar pengenalan kita yang benar akan Kristus Yesus, forget it, lupakan. Hari ini kita mau menjadi orang-orang yang mengenal panggilan dan pilihan kita di dalam Yesus Kristus. Dan kalau itu sungguh-sungguh ada di dalam hati kita, firman-Nya berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh karena engkau menerimanya, meresponinya dalam hatimu. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang mungkin buat kita nggak mungkin, Tuhan. Ini kayaknya padang belantara, kayaknya nggak ada prospeknya ini, Tuhan. Ini kayaknya masa depannya. Tuhan katakan, aku di situ akan membuat sungai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saat ini dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mau meresponi, kita mau hidup di dalam pilihan dan panggilan kita di dalam Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, maka semua hal yang pernah terjadi di masa lalu, lupakan. Aku mau memulai. Aku tahu, mungkin aku tidak mampu, tetapi tangan kasih-Mu dan tangan kuasa-Mu yang akan memampukan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ini poin pertama yang akan membuat kita tetap pada arah dan tujuan yang benar. Poin yang kedua, dikatakan, yang perlu kita bold garis bawahi dari apa yang Rasul Paulus katakan. Setelah melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Maksudnya adalah ke depan itu, di depan itu, perjalanan ke depan itu. Setelah kita melupakan apa yang di belakang itu, sekarang ke depan ini bukan rencana dan agenda kita sendiri lagi. Rencana dan agenda kita sudah tercemari oleh dosa. Tetapi sekarang kita mau mengarahkan diri kepada rencana dan agenda Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah kebenaran dan kehidupan. Amin. Allah akan mengerjakan itu di dalam hidup kita. Mulai hari ini, hari-hari ke depan, sampai genap seluruh waktu hidup kita. Jadi ke depan itu, kita bukan lagi dengan agenda kita, bukan lagi dengan rencana kita, tetapi kita akan hidup menggenapi rencana dan agenda Allah di dalam Kristus Yesus. Maka Galatia 2 ayat 20 berkata demikian. Orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh berlari supaya semakin teguh, maka Galatia 2 ayat 20 berkata, Galatia 2 ayat 20 berkata, namun sekarang aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi saat ini, sekarang, di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk mengarahkan diri kepada apa yang di depan, mengarahkan diri kepada panggilan dan pilihan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Kita sekarang mau melakukan rencana Allah,
mau melakukan agenda Allah, bukan rencana dan agenda kita sendiri lagi. Ini yang kedua. Poin yang ketiga, supaya kita tidak mengalami disorientasi rohani, dikatakan setelah kemudian kita melupakan apa yang di belakangku, setelah kemudian kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan barulah kemudian dikatakan kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus. Saya mau kita merenungkan dengan lebih fokus lagi di poin yang ketiga ini, supaya kita nggak gagal fokus nih. Jangan salah fokus ya. Fokusnya itu bukan untuk memperoleh hadiah, sekalipun di ayat itu dikatakan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Banyak orang membaca ayat ini dan kemudian fokusnya adalah kepada hadiah. Bukan. Rasul Paulus tidak memaksudkan bahwa fokusnya itu kepada untuk memperoleh hadiah. Bukan. Karena kalau fokus kita adalah hadiah, kalau kita di dalam pilihan dan panggilan dan pilihan kita di dalam Yesus Kristus adalah untuk supaya kita memperoleh hadiah, fokusnya, maka kita gagal fokus. Maka kita salah fokus. Karena kita akan terjebak kepada apa yang disebut dengan asas manfaat di dalam Tuhan. Ngerti dong asas manfaat ya? Jadi semua itu apa yang bisa kita dimotivasi oleh apa yang kita bisa terima, yang tak terima, yang tak peroleh. Berkatnya, kebaikan Tuhan, apa nih? Itu semua. Bahkan surga itu juga menjadi motivasi yang salah juga. Lah, kenapa Pak? Lah, bagaimana kalau semuanya itu tidak ada? Apakah kita juga masih mengasihi Tuhan? Bagaimana kalau berkat, kebaikan, surga bahkan tidak ada semuanya itu, tetapi hanya ada Tuhan? Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Kita ingat cerita tentang Abraham. Ketika dia minta kepada Abraham anak satu-satunya, Ishak, untuk kemudian bawalah Ishak naik ke gunung menjadi korban bakaran. Satu-satunya. Bahkan Abraham memperoleh janji, lewat keturunanmu semua bangsa akan memperoleh berkat. Nah terus, ya kalau ini diambil juga, terus dari mana? Hilang semuanya. Tidak ada apapun. Seolah-olah jadi Tuhan akan tidak tergenapi. Lalu di mana nanti? Tapi di situ pun kemudian Abraham tidak terjebak kepada asas manfaat. Demikian juga ketika kita membaca kisah Ayub. Ketika semua yang Ayub miliki, kekayaan, anak-anak, kapal, hamba-hambanya, ternaknya, dan semuanya itu habis lenyap. Ayub pun kemudian tidak pernah mengucapkan kata-kata menentang Allah. Karena memang Ayub juga tidak terjebak kepada asas manfaat. Selama Tuhan itu ada, apapun fokus kita adalah Tuhan. Kita itu berelasi dengan Allah, bukan bertransaksi. Dengan Allah itu kita berelasi, jangan pernah kita bertransaksi. Amin. Ya. Karena kalau kita sampai salah fokus kita kepada berkat, fokus kita kepada manfaat, maka pasti perjalanan hidup kekristenan kita akan mengalami disorientasi rohani. Ketika manfaat itu kita anggap tidak kurang atau tidak cukup atau mungkin tidak ada. Ketika berkat itu kita anggap tidak cukup, kita anggap ini kok kayak segini Tuhan. Maka di situ kemudian kita akan bisa mengalami disorientasi rohani.
kita akan digeser arah perjalanan rohani kita. Bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada hati-hati. Maka kita jangan sampai salah fokus. Karena yang Rasul Paulus maksudkan ketika dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yang dia maksudkan itu adalah apa? Panggilan surgawi itu. Itulah hadiahnya. Panggilan surgawi itulah panggilan Allah di dalam Yesus Kristus buat kita. Orang-orang yang masuk dalam panggilan dan pilihan di dalam Yesus Kristus itu. Apa itu panggilan surgawi? Yaitu panggilan untuk kita, apa namanya Bapak Ibu Saudara? Berkat, manfaat, dan tapi mengalami proses perubahan karakter. Dari hari ke hari kita menjadi semakin memiliki karakter Kristus. Amin. Itu hadiahnya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dalam pilihan dan panggilannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kemudian karakter kita diubahkan dari hari ke hari. Kita berproses di situ. Tangan kasih Allah menuntun kita, Roh Kudus menolong kita, menghiburkan kita, melewati berbagai-bagai hal apapun yang terjadi. Entahkah baik, entahkah tidak baik menurut kita. Entahkah pada waktu itu kita menangis ataupun kita tertawa. Lewat semuanya itu ada hadiah yang tersedia bagi kita. Panggilan surgawi Allah di dalam Yesus Kristus itu akan mengubahkan karakter kita sehari demi sehari. Semakin seperti Kristus. Dan ketika kita seperti itu, berproses seperti itu, maka 2 Petrus 1 ayat 4 tetap di dalam 2 Petrus 1 ayat yang di atasnya tadi kita baca 2 Petrus 1 ayat 10, sekarang kita baca 2 Petrus 1 ayat 4. Maka ketika kita berproses dalam panggilan surgawi Allah di dalam Yesus Kristus itu bagi kita, kita menjadi semakin hari semakin berkarakter seperti Kristus. Maka 2 Petrus 1 ayat 4 kata, dengan jalan itu maka Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi. Perubahan itu, proses yang Allah kerjakan lewat panggilan surgawinya bagi kita itu membuat kita berubah dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Dan sementara di dalam proses ini Bapak Ibu, maka kita nanti akan bisa merasakan, kita akan bisa mengalami bagaimana hidup kita itu akan semakin dikuduskan oleh Allah. Sehingga di dalam Ibrani 12 ayat 10, nggak usah dibuka, percaya saja, dicatat saja kalau mau. Maka kemudian kita akan beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Itu Ibrani 12 ayat 10. Ini harus terjadi di dalam hidup kekristenan kita, dalam panggilan dan pilihan kita di dalam Yesus Kristus. Jangan cuma lari di tempat, jangan cuma lari santai, jangan cuma lari kecil, tetapi sungguh-sungguh kita berlari-lari kepada tujuan itu. Panggilan surgawi, perubahan kodrat kita di dalam Yesus Kristus. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, di tempat ini, kalau kita berkumpul seperti ini, kalau Tuhan kirimkan saya pada 2 tahun yang lalu, tanggal 22 nanti kita akan memperingati 2 tahun jemaat Tuhan di tempat ini. Sebenarnya tanggal pasnya itu 18 Desember kita memulai tahun 2022 tempat ini. Kalau Tuhan
Tuhan kirimkan saya di tempat yang terpencil ini, di pojokan seperti ini, yang nyelempit seperti ini. Di tengah-tengah ruko-ruko yang terbengkelai, Tuhan kirimkan saya ke tempat ini. Adalah dengan maksud supaya kita semuanya yang berkumpul di tempat ini, kita mau berlari-lari dalam pilihan dan panggilan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Saya mau memberi diri, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, orang-orang yang Tuhan kirimkan ke tempat ini, untuk kita sama-sama memberi diri kita, memberikan hidup kita. Sepenuhnya kita mau berlari-lari, bersungguh-sungguh kita mengalami proses perubahan kodrat. Dari manusia yang berkodrat dosa, kita mau berproses untuk menjadi manusia berkodrat ilah, to be like Christ. Bukan cuma sekedar tuduh hal-hal agamawi, liturgi-liturgi. No. Kita mau mengalami perubahan kodrat kita. Mau menjadi seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau setiap minggu kita hari ini, setiap minggu baru kita berkumpul bersama, beribadah bersama. Puji Tuhan, sudah 1 bulan ini kita ditambahkan lagi ada pendalaman Alkitab. Hari Selasa malam kita kumpul di rumahnya Bu Nani. Ada berapa keluarga kita sama-sama belajar pendalaman Alkitab. Shalom Bible Class, saya memberikan nama itu. Sudah 1 bulan, sudah pertemuan yang ke-5 atau ke-6 mungkin kalau salah ya. Ke-5 ya. Dan kita mau lanjutkan terus Shalom Bible Class itu. Kita berkumpul bersama-sama di sini beribadah. Kita bukan cuma sekedar dengar khotbah. Saya sekali lagi mengatakan, saya bukan seorang ahli khotbah. Khotbah saya mungkin seringkali juga bukan, khotbahnya nggak enak. Mungkin saja orang berkata begitu juga, karena memang saya bukan pengkhotbah. Saya cuma mau mengajar. Ayo kita sungguh-sungguh belajar. Semakin hari semakin mengenal Kristus. Semakin hari kita semakin teguh dalam panggilan surgawi kita dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita semakin mengenal Kristus lebih dalam. Lewat apa? Lewat pengajaran kebenaran Injil Kristus. Bukan lewat khotbah. Kalau kemudian, tapi itu khotbah Pak. Iyalah kadang-kadang khotbah, karena kalau diukur dengan prinsip-prinsip khotbah, mungkin juga kadang-kadang saya kayaknya nggak pantas juga disebut khotbah itu. Mendingan Bapak ngajar di kelas saja deh. Ya nggak apa-apa wis. Tak apa-apa. Karena tujuan saya bukan supaya saudara terpesona dengan saya. Nah, tujuan saya adalah supaya saudara mendengarkan apa yang firman Tuhan ajarkan, yang mulut saya katakan lewat firman Tuhan itu, dan saudara tangkap itu, saudara belajar, dan saudara semakin mengenal Yesus Kristus dan panggilan surgawinya di dalam kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita di tempat ini, kemudian kita mengalami perubahan, mengalami pembaharuan akal budi. Tetapi itu kalau Bapak Ibu Saudara kita semuanya memang benar-benar mau memberi diri. Karena syaratnya memang harus memberi diri, memberi hidup. Kan Roma 12 ayat 1 itu kan dan 2 berkata begitu. Persembahkanlah seluruh hidup sebagai persembahan. Kalau kita nggak memberi hidup kita sebagai persembahan, ya kita nggak akan mengalami pembaharuan akal budi. Jadi maka saya cuma mengajak untuk terus kita, ayo beri diri kita, ayo beri hidup kita. Ada hadiah yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 yang begitu besar, anugerah yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib di dalam Yesus Kristus Tuhan buat kita orang-orang yang dipanggilnya, supaya kita mengalami perubahan kodrat itu. Dan semuanya itu kita lakukan dalam komunitas kita di sini. Sebagai sidang jemaat Tuhan, sebagai gereja lokal.
kita melakukan itu di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti yang dilakukan oleh sidang jemaat mula-mula, gereja mula-mula yang pertama di Yerusalem. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Dikatakan di sana apa? Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti perjamuan kudus dan bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Sebagai sidang jemaat Tuhan, sebagai gereja lokal, kita berkomunitas, kita bersekutu, belajar akan kebenaran-kebenaran Injil Kristus, semakin mengenal Kristus, kita bertekun dan dalam persekutuan. Amin. Nah itulah keberadaan gereja ini yang sudah Tuhan oleh anugerah Tuhan berjalan sekarang ini menuju ulang tahunnya yang kedua, tanggal 22 nanti kita akan potong tumpeng ya, Bu Hermin ya. Potong tumpeng kita nanti dah, ulang tahun yang kedua ya. Atau potong tumpeng apa potong kue tar, ya. Mana yang lebih baik gitu ya. Tapi kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara. Saya pun gak membayangkan bisa menjalani 2 tahun, dan dalam 2 tahun itu hari ini bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua, ada jiwa-jiwa ditambahkan ketemu dengan teman-teman anak-anak STT ya. Dan mereka bisa belajar juga di tempat ini, mendengar pengajaran yang benar akan Injil Kristus, diubahkan hidupnya, mengalami perubahan kodrat dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Itu yang terus kita akan usahakan di tempat ini sebagai sidang jemaat Allah. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau lebih serius lagi ya Bapak Ibu, mengerjakan panggilan surgawi kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Sambil apa? Kalau kita itu dalam komunitas, dalam persekutuan, dalam sidang jemaat ini, kita itu bisa saling mengingatkan, kita itu bisa saling menguatkan di sepanjang perjalanan. Tahu nggak? Supaya kita itu semua nggak ada yang mengalami disorientasi rohani. Kalau ada yang keluar, balik gitu loh. Ya, coba kalau kita sendirian, kita nyelek dong dewa nyimpang sendiri, nggak ada yang mengingatkan. Tapi kalau kita ada dalam persekutuan, ada dalam komunitas, kita belajar mengenal Kristus, ada yang mengingatkan, kamu sudah keluar jalur, ayo masuk lagi. Gitu loh. Ya kan? Nah, sehingga kita nggak mengalami disorientasi rohani. Dan kalau kita nggak mengalami disorientasi rohani di sepanjang perjalanan hidup kekristenan kita bersama-sama di tempat ini, maka semakin hari hidup kita akan semakin diubahkan. Semakin hari ke depan sana, hidup kita akan semakin memiliki karakter Kristus. Amin. Kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita akan semakin berkodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dan lewat semuanya itu, kita akan mengalami semakin manunggal dengan Allah. Amin. Yang artinya kita akan mengalami manunggaling kawula Gusti. Atau dalam bahasa 2 Petrus 1 ayat 11. Tadi kan kita baca 2 Petrus 1 ayat 10 kan, tapi kita mulai baca lagi dari ayat 10 deh. Ini ayat yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ya Bapak Ibu. 2 Petrus 1 ayat 10, kita sekarang baca berikut dengan ayat 11-nya. Dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 10 yang tadi sudah kita baca di depan di awal, sekarang kita akan baca di ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang ke-10, Bapak Ibu baca ayat yang ke-11 ya. Oke. 2 Petrus 1 ayat 10, saya baca ayat 11, Bapak Ibu yang baca atau kita baca bersama-sama. Dengan demikian, karena itu saudara-saudaraku,
berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu di dalam Yesus Kristus makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11 sama-sama kita katakan. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Ini loh, amin. Ini yang menjadi kerinduan kita semuanya di tempat ini. Tidak ada satupun di antara kita yang berkumpul di tempat ini yang tidak kemudian akan memiliki, dikaruniakan hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita berkomunitas, maka kita membangun persekutuan, maka kita belajar kebenaran-kebenaran Injil Kristus. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, kita saling mendorong kalau ada yang mogok. Ya. Kalau sudah didorong masih mogok terus, ya sudah, biarin aja. Kita saling menghiburkan juga ketika kemudian ada di antara kita yang mungkin sedang mengalami masa-masa pembentukan di dalam lembah kekelangan. Kita juga mengingatkan ketika ada di antara kita yang sedang mengalami keberhasilan, supaya nggak sampai lupa diri. Kan gitu. Ayo. Ya. Ayo. Itulah yang menjadi kerinduan kita bersama berkumpul di tempat ini. Amin. Ya. Mari hadiri pemain musik dan semuanya, WL Singer, kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Sebelum kita mungkin sambil kita merenungkan pemberitaan firman, saya tadi ingat ada satu lagu yang pembukaan pertama kali tadi. Pujilah aku Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mungkin nanti ada satu lagu yang dipersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita sama-sama merenungkan dan kita berkata kepada Tuhan di hadapan Tuhan, pujilah aku Tuhan. Di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, di tempat ini, kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Maka kita mau berkata di hadapan Tuhan, pujilah aku Tuhan. Apakah hatiku sungguh-sungguh kepadamu? Apakah sungguh-sungguh aku mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan? Sekalipun tidak ada sesuatu apapun yang lain selain Engkau. Apakah sungguh-sungguh hanya hadirat-Mu itulah yang kurindukan? Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kau menilik hati kami satu demi satu saat ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau mendapati kami semuanya, tidak ada yang terkecuali sekalipun. Kami adalah anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mau semakin tekun, semakin teguh dalam panggilan dan pilihan hidup Kristen kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mau berlari-lari. Engkau menggarap kami untuk semakin hari kami berganti kodrat. Kami meninggalkan kodrat dosa. Dan di dalam Yesus Kristus kami berkodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada ibadah kami saat ini. Kau meneguhkan akan pemberitaan firman-Mu itu, dengan melayakkan kami untuk memasuki dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kalau di tengah-tengah kami saat ini, kami tahu memang inilah anggur dan roti yang biasa. Tetapi di dalam anugerah-Mu ya Bapa, roti dan anggur ini bagi kami adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, yang meneguhkan akan firman-Mu, yang menguatkan kami, dan yang memampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk roti dan anggur yang ada di tengah-tengah kami, dan Engkau yang sudah melayakkan kami untuk boleh makan dan minum tubuh dan darah Tuhan dalam ibadah pagi hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau sudah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah kami bersama pagi ini. Saat ini sementara kami akan pulang meninggalkan ruangan ini, tempat ini ya Bapa, kami mengangkat tangan kami semuanya dan kami mengarahkan wajah kami kepada Engkau. Jemaat Bethany Shalom Family yang dikasihi oleh Bapa di surga, pulanglah dan bawalah sertamu berkat dan rahmat yang baru dari Bapa kita di surga. Biarlah itu semuanya turun tercurah limpah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dan dalam seluruh apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Semuanya penuh dengan berkat dan rahmat yang baru dari Bapa. Cinta kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan oleh Roh Kudus, itulah yang akan menguatkanmu, itulah yang akan memampukanmu, itulah yang akan meneguhkanmu, itulah yang akan menolongmu dan menghiburkanmu, dan menuntunmu serta membuatmu berhasil untuk melakukan seluruh kehendak Bapa di surga di sepanjang hidupmu sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus.